Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barangkali itu adalah ruas-ruas kata yang mampu Bapak rangkai menjadi sebuah kalimat sebagai bentuk rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sebab rahmat dan pertolongannya kita senantiasa dapat menghirup udara segar tanpa harus berkompetisi. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Jul, kemudian siapa lagi? Diki, ya, selanjutnya. Oke, cuma berdua ya. Kenapa? Sakit. Keduanya sakit. Sakit di UKS atau di asrama? Oh, pulang. Baik, kita sama-sama doakan teman kita yang saat ini diberikan nikmat sakit, mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana sudah bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Alhamdulillah sudah siap ya. Tetapi Bapak rasa perlu kita bakar semangat kita supaya lebih terdepan lagi ya, untuk menyongsong masa depan begitu ya. Oke, kalau Bapak katakan subhanallah, anak-anak silakan tepuk tangan sebanyak 1 kali. Kalau Bapak katakan alhamdulillah, silakan tepuk tangan sebanyak 2 kali. Kalau Bapak katakan la ilaha illallah, silakan tepuk tangan sebanyak 3 kali. Kemudian kalau Bapak katakan takbir, silakan kepalkan tangan kanan kalian, lalu pekikan suara takbir kalian sekencang mungkin. Bisa dipahami? Paham tuh? Baik, paham ya. Oke, kita coba sekali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar. Oke, baik. Kita coba ya sekali. Kalau nanti ada yang salah, yang tidak berkonsentrasi, Bapak akan minta kesediaannya untuk menyampaikan materi yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Paham tuh? Paham. Nah, baik, kita coba ya. Konsentrasi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, subhanallah. Nah, oke, Jo, kamu melakukan kesalahan. Harusnya 1 kali, kamu 2 kali ya, nak ya. Baik, silakan berdiri Zul. Tidak perlu ke depan. Kamu sampaikan materi apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Silakan. Oke, baik. Itu tadi. Terima kasih Jul. Silahkan duduk kembali. Boleh tepuk tangan yang ikhlas untuk teman kita Jul yang sudah menyampaikan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Oke, baik anak-anak. Seperti yang sudah kalian lihat, hari ini Bapak membawa beberapa buku ya. Ini buku fiksi dan non-fiksi. Ya. Buku fiksi dan non-fiksi. Kira-kira dari buku yang sudah Bapak bawa ini, ada yang masih ingat hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Buku fiksi dan fiksi? Tidak, kurang tepat ya, itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Ada lagi yang masih ingat? Iya, teks ulasan. Teks ulasan atau kadang kita sebut juga sebagai teks resensi ya. Cerdas kamu nak ya. Resensi ya. Materi ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik, tetapi sebelum itu Bapak akan menayangkan sebuah video ya terakhir untuk membakar semangat kita supaya lebih dan lebih lagi, sehingga pada saat proses belajar mengajar berlangsung tidak ada yang mengantuk dan tidak ada yang terganggu konsentrasinya. Baik, bisa kita mulai ya. Silakan sekarang anak-anak lihat di Google Classroom. Mohon maaf tidak Bapak tayangkan karena hari ini Infokus atau proyektornya sedang bermasalah, sedang diperbaiki. Jadi silahkan file videonya sudah Bapak share di Google Classroom ya, nak ya. Silahkan dibuka laptopnya. Nah, oke, baik. Dari video yang sudah kita simak bersama-sama, adakah di antara kalian yang mau berpendapat? Kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah tayangan video tersebut? Silakan. Ya, kamu, Jul. Silakan, Jul.
Ya, cerdas sekali. Baik, tepuk tangan untuk teman kita yang sudah memberikan pendapatnya berkaitan dengan hikmah yang bisa kita ambil dari video motivasi yang sudah sama-sama kita simak. Baik. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan juga indikator, lanjut dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah ya. Baik, adapun kompetensi dasar materi hari ini adalah menganalisis kebahasaan resensi setidaknya dua karya yang berbeda ya. Dua karya yang berbeda. Misalnya teks resensi Laki Harimau dan Perahu Kertas ya. Dua karya yang berbeda setidaknya. Kemudian dengan indikator membandingkan penggunaan konjungsi dalam sebuah teks resensi. Yang kedua, menelaah kebahasaan dalam teks resensi film dan buku. Jadi yang diulas itu boleh buku, boleh dari sebuah buku atau dari sebuah film ya, Nak ya. Oke, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya, setelah mengikuti proses pembelajaran anak-anak nanti Bapak harapkan dapat menganalisis kebahasaan resensi ya, sehingga dapat mengonstruksi sebuah resensi dari buku, kumpulan cerpen, novel, ya, film dan lain sebagainya dengan rasa ingin tahu yang tinggi, disiplin, bertanggung jawab dan penuh percaya diri. Baik, itu ya untuk tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan juga indikator untuk materi teks resensi. Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya Bapak akan memberitahu tentang mekanisme pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini ya. Yang pertama nanti akan kita awali dengan goal, yaitu membaca ya. Materi teks resensi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan nanti anak-anak Bapak akan berikan waktu ya untuk membaca materi tersebut di Google Classroom ya. Sudah Bapak share materinya, nanti silakan dibuka ya, secara mandiri kalian pahami ya, interpretasikan berdasarkan pemahaman kalian masing-masing. Selanjutnya nanti akan dilanjut dengan menelaah konjungsi ya. Apa itu konjungsi, makanan jenis apa itu konjungsi, dan jenis-jenis apa saja konjungsi yang terdapat dalam sebuah teks resensi ya. Nanti selanjutnya kalian akan Bapak minta untuk mengidentifikasi ya konjungsi dalam sebuah teks resensi ya. Untuk materi tersebut semuanya sudah Bapak share di Google Classroom, nanti silahkan dibuka. Karena sehubungan proyektor tidak bisa kita gunakan ya, sehingga materi tidak bisa Bapak tayangkan, jadi silakan kalian simak, baca, cermati ya, pahami secara mendalam materi tersebut di Google Classroom. Kemudian nanti bakal kita adakan tanya jawab ya, ada tanya jawab dilanjut dengan nanti kita coba berlatih untuk menemukan penggunaan konjungsi dalam sebuah teks resensi. Lantas kita lanjut dengan presentasi. Nanti akan ada beberapa di antara teman kita yang akan Bapak berikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya ya, berkaitan dengan temuan hasil identifikasi atau hasil analisis penggunaan konjungsi dalam sebuah teks resensi ya. Itu untuk pertemuan pertama materi teks resensi pada hari ini. Silahkan dimulai ya, selama 5 menit saja. Oke, baik, waktunya sudah habis ya. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan kesempatan, barangkali ada ya di antara kalian yang bersedia untuk mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan pemahaman ya tentang teks resensi ya, dari referensi materi yang sudah Bapak share ya. Tetapi kalian perlu diketahui, untuk referensi materi tidak perlu kalian berfokus pada satu yang sudah Bapak share di Google Classroom ya. Boleh juga selain dari buku paket ya yang kita gunakan dalam belajar bahasa Indonesia, kalian juga boleh sambil browsing dari sumber manapun ya. Silakan nanti dicari supaya lebih kaya lagi pengetahuan atau informasinya ya. Baik, silakan, ada di antara kalian yang mau atau bersedia, yang siap menyampaikan pemahamannya berkaitan dengan resensi ya. Oke, kamu Lim ya, boleh, silakan ya. Teks resensi itu merupakan sebuah teks ulasan ya, teks ulasan yang dilakukan untuk mengetahui atau memberikan pertimbangan terhadap si pembaca. Untuk si pembaca
Untuk si pembaca apa? Untuk si pembaca dapat memberikan semacam penilaian apakah buku tersebut yang sudah diulas itu layak atau tidak untuk dinikmati, ya, sehingga teks resensi bisa dijadikan opsi ketika kita berada dalam sebuah perpustakaan atau toko buku sekalipun, ya. Jadi apakah ini layak untuk dibeli atau tidak, apakah ini buku layak untuk dibaca atau tidak, ya, itu bisa kita lihat dari sebuah teks resensi yang sudah dibuat oleh orang atau kita sendiri. Kalau misalkan kita sendiri yang membuat, artinya kita membantu orang yang belum membaca buku yang kita ulas itu semacam memberikan spoiler kalau dalam sebuah film, ya. Bisa dipahami? Oke, baik. Kira-kira itu adalah definisi awal berkaitan dengan teks resensi, ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya, betul. Teks resensi itu bersifat subjektif. Artinya setiap orang bakal memberikan penilaian yang berbeda-beda, ya. Itu teks resensi, ya. Jadi subjektif teks resensi itu. Oke, itu pemahaman mendasar berkaitan dengan teks resensi. Nanti kita lanjut dengan pembahasan konjungsi, ya. Selanjutnya, konjungsi itu makanan jenis apa? Ada yang mau memberikan penjelasan? Konjungsi. Konjungsi itu kata lain apa sih? Ya, kata penghubung. Betul. Ya. Kata penghubung, ya. Kata penghubung ini dalam sebuah teks resensi dibagi atau dibedakan menjadi beberapa jenis, ya. Itu yang pertama ada konjungsi apa? Yang kalian sudah baca, konjungsi penerang, ya. Konjungsi penerang. Kemudian ada apa lagi? Temporal, iya betul. Konjungsi temporal. Kemudian ada konjungsi apa lagi? Betul, konjungsi sebab akibat atau penyebaban, ya. Penyebaban. Masih ada lagi konjungsi yang terakhir, ya betul, itu ada semacam kalimat saran, ya, pernyataan saran, ya. Oke, ini adalah berkaitan dengan konjungsi, ya, ataupun sebetulnya ini berkaitan dengan kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan dalam sebuah teks resensi yang selalu ada, yang selalu terdapat dalam sebuah teks resensi. Oke, baik. Ada pertanyaan terlebih dahulu, silahkan. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak akan meminta kalian untuk menelaah sebuah penggunaan konjungsi dalam sebuah teks resensi, ya. Teksnya sudah Bapak share di Google Classroom. Silahkan kembali dibuka, ya, nak, ya. Nanti silahkan dibaca, kemudian kalian boleh bersama dengan teman satu bangku, ya, untuk menelaah konjungsi, ya, dari beberapa konjungsi tadi, ya, yang mana yang merupakan teks konjungsi temporal, penerang, kemudian penyebaban, dan adakah, ya, dalam sebuah teks resensi tersebut sebuah pernyataan saran. Kalian silahkan temukan, ya, dan tentukan alasannya apa, kaitkan dengan definisi awal setiap konjungsi tersebut. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan sudah bisa dimulai, ya. Waktunya sekitar 7 menit, silahkan. Oke, baik. Ada yang sudah selesai? Sudah semua? Alhamdulillah, ya. Sudah yakin temuannya sudah betul? Sudah. Oke, untuk lebih meyakinkan silahkan kalian cermati lagi, ya, materi kebahasaan, ya, berkaitan dengan penggunaan konjungsi, ya, dari Google Classroom ataupun dari buku paket yang kalian pegang. Silahkan diperhatikan lagi apakah sudah tepat atau belum, ya. Kalau sekiranya sudah, nanti Bapak akan minta kesediaannya, ya. Siapapun yang siap lebih dulu menawarkan dirinya untuk menyampaikan hasil temuannya akan Bapak berikan nilai plus, ya. Silakan. Oke, baik. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah yakin? Tentu waktu dan tempat akan Bapak persilahkan. Ya, kamu iya, boleh, silahkan untuk selanjutnya menyampaikan hasil temuannya, ya. Oke, baik, bagus sekali, ya, hasil temuannya. Ini betul semua. Silahkan kembali ke tempat duduk
dan berikan tepuk tangan yang ikhlas untuk teman kita Diki ya. Baik ya, barangkali itu untuk pertemuan hari ini ya. Sebelum kita akhiri, adakah kiranya pertanyaan yang Anda kalian tanyakan? Aku persilakan. Tidak ada, Pak Imtum? Alhamdulillah. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Sebelum Bapak akhiri, adakah yang bersedia untuk menyampaikan kesimpulan berkaitan dengan materi teks resensi yang sudah kita pelajari? Ya, ya, oke, boleh. Silakan kamu, Dik. Iya, cerdas sekali. Bagus banget ya. Silakan tepuk tangan untuk teman kita. Jadi itu kurang lebih materi yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan lagi, bisa kita diskusikan di luar jam pelajaran ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan struktur teks resensi ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi demikian. Mohon maaf kalau ada salah kata dari Bapak. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.